Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk Rasulullah alaihi salatu wassalam dan untuk keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Yang pertama, ana mohon maaf. Subhanallah, ana itu ada tamu dari Bondowoso. Tamunya pamit, Set, kita mau pulang, udah mau zuhur. Oh iya, apa? Ana masuk ke kamar, ana lihat masih jam 11. Istri sama anak udah siap. Bang, berangkat bang. Entarlah setengah jam lagi ana ngomong. Mau berangkat setengah 12. Ternyata jamnya itu jam 12 lewat. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah yaghfir lana dzunubana jami'an. Terjemah kita masuk kepada panggilan Allah yang ke-12. Al-Baqarah sudah selesai. Kita masuk ke Ali Imran. Ada beberapa ya ayyuhalladzina amanu di dalam surah Al-Imran. Yang pertama di ayat ke-100 dan 101. Udah dapat? Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ala ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini kalau kita melihat kondisi negeri kita, kayaknya telah terjadi di negeri kita. Allah menyeru orang-orang yang beriman. Siapapun orangnya dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina. Kalau kalian mentaati, mematuhi sebagian kelompok dari orang-orang ahlul kitab, orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi, kalian taat sama mereka, kalian mengikuti perintah mereka, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, maka mereka akan membuat kalian murtad setelah keimanan kalian. Kalian akan jadi kafir lagi. Antum lihat sekarang yang lagi viral, yang lagi rame di negeri kita, banyak, mungkin anak salah kalau ngomong banyak, cukup besar orang-orang yang berafiliasi kepada Islam dan menyatakan dirinya mungkin sebagai tokoh dalam agama yang mengatakan semua agama benar. Itu pesanan siapa? Pesanan orang-orang ahlul kitab. Ada kelompok-kelompok ahlul kitab. Nanti kita akan baca di ayat-ayat selanjutnya bagaimana kebencian mereka kepada kita. Antum lihat bagaimana sebagian yang yang mendeklarasikan dirinya sebagai alim ulama itu gencar sekali mengatakan semua agama sama. Apapun agamanya, selama dia berbuat baik, dia soleh, ada tempat bagi dia di surga. Muslim yang mengatakan seperti itu. Muslim. Dan kalau antum melihat pernyataan Ahok, kayaknya Ahok bisa jadi lebih beriman dari orang lain. Ahok itu mengatakan, kalau saya mati, saya yakin masuk surga. Dia dalam agama dia. Dan orang-orang Nasara, pendeta-pendeta, apakah mereka mengatakan semua agama sama? Tidak. Mereka mengatakan yang benar agamanya dia aja. Bahkan gencarnya pemurtadan yang terjadi di berbagai tempat. Mereka mengadakan pemurtadan, bagaimana mengajak orang Islam supaya keluar dari Islam. Itu yang mendorong karena beranggapan agama Islam agama tidak benar.
Ini kita bicara orang-orang ahlul kitab mengatakan hal itu. Dan terus pada masa Pak Harto, tahun anda lupa tahun 80-an atau sebelum 80-an, ketika itu terjadi kekacauan di negeri kita antara para ulama dengan pendeta-pendeta dalam urusan kaum muslimin melihat gencarnya kristenisasi. Oke, kristenisasi dikatakan, kalau ngomong kristenisasi ada unsur syarat, makanya diganti pemurtadan. Ya memang itu unsur pemurtadan. Murtadnya jadi Nasrani, murtadnya jadi Yahudi, murtadnya jadi Muslim, jadi macam-macam, bebas. Yang jelas dia murtad. Pemurtadan itu ulama melihat ada keberhasilan dari pihak-pihak gereja dalam memurtadkan umat Islam. Karena ketika itu ekonomi sulit dan mereka menawarkan bantuan makanan. Untuk ingat dulu mungkin ceramahnya Zainuddin M. Zaid yang mengatakan imannya ditukar sama Indomie sama apa. Itu terjadi pada waktu itu. Akhirnya para ulama kumpul supaya tidak terjadi kegaduhan bersama pendeta-pendeta untuk bersepakat tidak adanya penyebaran agama kepada orang yang sudah beragama. Itu terjadi, tapi ditolak oleh pendeta-pendeta. Ditolak. Apa kurang fairnya umat Islam sekarang? Mengatakan kau mau menyebarkan agama, silahkan. Banyak orang-orang yang tidak beragama, yang animisme, yang apa, silahkan kau sebarkan kepada mereka. Tapi kepada umat beragama nggak boleh. Apa kata mereka? Kita diperintahkan untuk menyebarkan agama ini kepada domba-domba yang tersesat. Muncul dari umat Islam yang mengatakan semua agama sama. Semua, apapun agamanya bebas. Ada tempat surga buat dia. Orang Kristen gak pernah ngomong kayak gitu, jemaah. Mereka mengatakan agama mereka saja yang benar. Terus kenapa itu terjadi? Sebenarnya apa liberalisasi yang terjadi di negeri kita ini sudah pernah terjadi di agama Nasrani. Mereka juga mendapatkan rongrongan seperti ini, orang-orang yang menolak kedudukan gereja pada waktu itu. Maka sudah terjadi yang namanya hermeneutika, yang mentafsirkan kitab Alkitab mereka dengan penafsiran yang mereka inginkan. Dan itu terjadi di negeri kita. Sejatinya Allah sudah mengingatkan, kalau kalian akati mereka, sebagian dari orang-orang kafir ahlul kitab itu, yaruddukum ba'da imanikum kafir, kalian akan jadi kafir. Jadi kafir kan? Dan ini yang terjadi. Agama ini keyakinan, jemaah. Kalau kita bicara negeri bisa berubah. Orang nggak suka sama Indonesia, pindah ke Australia jadi orang Australia. Pindah ke Amerika jadi orang Amerika. Tapi agamanya tetap dia bawa tuh. Orang Amerika Muslim masuk ke Indonesia tetap agamanya Muslim. Maka kadang-kadang ada orang yang salah paham. Karena mereka belajar kepada ahlul kitab. Tidak sedikit doktor-doktor itu yang mendapatkan beasiswa untuk belajar Islam kepada siapa? Kepada siapa namanya? Goldziher. Goldziher ini orang Yahudi orientalis ya. Kemudian ada lagi Yosef Syekh begitu. Kalau bahasa Arabnya ditulis Yusuf Syahid. Cuma Yosef siapa? Itu belajar. Dan kerjaan mereka ini, orientalis ini kerjanya banyak. Di antara kerjaan mereka adalah menumbuhkan keraguan di dalam diri umat Islam akan kebenaran ajaran mereka. Muncul nih orang-orang kan ragu. Iya kayaknya semua agama sama lah, apa aja, yang penting kan orang itu baik. Yang penting orang itu baik, subhanallah. Ini kerjaan mereka. Allah sudah peringatkan kepada kita. Wa kaifa takfurun? Yang mengherankan, bagaimana kalian kufur
Padahal wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasul. Padahal dibacakan atau kalian membaca, dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Al-Quran ada sama kalian tuh. Kalian punya Quran, terjemahannya ada, tafsirnya ada. Gimana kalian bisa kufur seperti itu? Ya kita kan ucapan-ucapan kekufuran itu muncul. Walaupun kita tahu kita tidak mengkafirkan personal orang yang mengatakan hal itu, sampai iqamatul hujjah, sampai ditegakkan hujjah kepada mereka umpamanya, sampai tidak ada halangan-halangan yang menyebabkan dia faham dengan apa yang dia ucapkan sebenarnya. Maka Allah katakan wa kaifa takfurun, gimana kalian bisa kufur padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian. Wa fikum rasul, dan Rasulullah ada. Dan sekarang ada Al-Quran dan Sunnah Nabi ada. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, yang bersandar kepada Allah, yang menyerahkan semuanya kepada Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini salah satu dampak buruk dari sekolah di negeri-negeri barat, sekolah Islam. Harapan anak sebenarnya negeri kita ini butuh inovasi-inovasi baru dalam urusan teknologi. Hal-hal baru dalam urusan teknologi itu yang kita inginkan dari mahasiswa-mahasiswa yang sekolah keluar. Kau sekolah ke Amerika, oke, kau bawa pulang bisa bikin mobil. Sampai hari ini negeri kita bikin mobil aja susah. Padahal yang sekolah ke luar negeri banyak. Tapi ternyata yang membuat inovasi baru dalam agama itu pulangnya dari luar negeri. Atau paling tidak didikan guru-guru yang lulus dari luar negeri. Ajakan untuk melemahkan keyakinan umat Islam itu dibiayai oleh minal ladzina utul kitab. Seorang ustaz di Malang cerita pernah dikumpulkan 500 guru agama se-Jawa Timur, SMP sama SMA, SD sama SMP. Pesan mereka, jangan mengatakan Islam itu agama yang paling benar dan yang lain agama itu salah. Jangan, katakan Islam itu agama yang benar dan yang lainnya juga benar. Itu aja pesannya. Karena kekuatan umat Islam ini di keyakinan mereka. Dan mereka, ya Allah, sejarah itu berulang kembali dan kita menyingkap apa saja yang dilakukan ahlul kitab kepada negeri kita. Zakir Naik ketika dia debat dengan seseorang itu mengatakan, Anda menyimak, kata dia, kenapa Islam ini kok orangnya brutal, suka perang, orangnya itu ya macam-macam lah. Orang Islam kayak gitu, mereka suka berbuat, menjajah macam-macam. Kata Zakir Naik, Anda mau tanya, kok Indonesia? Iya, kata dia, yang jajah Indonesia siapa? 350 tahun Indonesia dijajah siapa? Orang-orang Islam yang jajah. Diam dia aja. Kau kadang-kadang orang itu menolak sesuatu yang nyata di depannya. Kita dijajah 350 tahun sama Belanda. Belanda itu bawa 3. Yang dia cari itu 3. 3G. Yang pertama, glory, gold, dan gospel. Dan itu yang dilakukan mereka. Dan kau mengatakan Islam, agama yang suka perang. Islam cinta kedamaian. Dan terbukti sampai hari ini Islam cinta kedamaian. Cuma kalian yang tidak suka umat Islam hidup damai. Kalian. Maka Allah katakan di sini, gimana bisa kufur? Bisa kufur karena kau nggak pegang tuh Qur'annya. Sebagian orang menghatamkan kitab falsafat, Masya Allah. Ana ingat dengan ceritanya Mustafa As-Sibai dalam kitabnya Al-Istishraq wal Mustashriqun. Dia menceritakan tentang orientalisme.
Dia waktu itu lagi ambil S3. Guru dia, pembimbingnya, dosen pembimbingnya itu kalau nggak salah lulusan Jerman, doktor, profesor dari Jerman. Dalam setiap kajiannya, profesornya ini, guru pembimbing selalu menjelek-jelekkan Az-Zuhri. Az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri, tabi'in, selalu dijelek-jelekan kalau dia itu adalah alat dan anteknya pemerintah yang dipergunakan untuk membuat hadis-hadis. Jadi kalau pemerintah kebutuh hadis ini, panggil Zuhri. Tolong kau bikin hadis tentang ini, bikin Zuhri. Itu gurunya, yang profesor ngatakan itu jam. Itu bisa bayangin. Doktor, profesor mungkin sudah waktu itu lulusan Jerman, dan dia bangga dengan disertasi dia. Namanya murid kan nggak enak mau negur gurunya. Kalau guru kau ini dapat ilmu dari orang kafir, kau harus hati-hati gitu. Saringannya harus kuat karena ilmu dari orang kafir. Kau kalau turuti semua keinginan mereka, kafir jadi yang kau nanti. Ini kata Allah. Akhirnya suatu hari Mustafa Sibai mau ngisi kajian. Dia minta gurunya hadir. Prof, kau bisa hadir lah Prof, nanti aku minta kau kasih apa istilahnya, setelah kajian itu ada komentar, bukan komentar. Apa? Sambutan? Bukan sambutan lah. Testimoni mungkin ya. Iya, mungkin testimoni lah, ngasih testimoni setelah kajian. Iya. Subhanallah. Ini Mustafa Sibai bahas tentang Az-Zuhri. Ceritakan semua selesai dia. Lalu dia mengatakan, aku di sini ada guruku datang, aku minta dia untuk memberikan kritikan atau apalah kepada aku, kata dia. Naik. Apa kata gurunya ketika naik mimbar dan dia pegang mic, dia mengatakan, al-an araftu Zuhri. Sekarang aku baru kenal sama Zuhri. Karena itu guru-guru yang non muslim, apa kepingin kau benar? Nggak mungkin lah jemaah. Maka pernyataan orang-orang non muslim jelas, mereka itu menyimpan kebencian kepada kita. Maka seharusnya orang Islam yang sekolah ke barat, sekolah ke Amerika, sekolah kemana, ambil teknologinya. Kau pulang, kau bangun negerimu. Bangun negerimu supaya tidak jadi negara konsumen, supaya jadi produsen kita ini. Negeri ini kalau melihat kepada pernyataan Bung Karno tahun 39, apa Bung Karno menyatakan itu sifat negeri-negeri jajahan, ternyata sampai hari ini masih ada di negeri kita. Negeri itu, negeri jajahan itu hanya disuruh menghasilkan bahan dasar, kemudian diekspor ke mereka. Jember ini jamaah termasuk penghasil kakao terbesar. Bahkan puslitnya itu ada di Jember. Tapi kakao kita dikirim kemana? Dikirim ke Swiss, ke Belanda. Nanti balik lagi ke kita. Balik lagi udah jadi coklat apa, coklat apa, coklat apa. Kita dibikin bodoh sama mereka. Tapi alhamdulillah Jember udah kerjasama sama Jepang katanya. Udah bikin coklat yang tetap kelasnya itu ya kelas oleh-oleh dari Jember. Jadi kalau antum nanti yang dari luar ini ke pusat oleh-oleh dapat tuh coklat khas Jember. Tapi belum bisa masuk ke supermarket belum bisa. Karena yang masuk supermarket yang dari sono tuh. Ciri-ciri negara jajahan itu untuk memutar rente, memutar kelebihan uang. Negara-negara sukses, mereka punya kelebihan harta, dipinjamkan ke negeri-negeri ini. Daripada beku di tempat mereka, Indonesia butuh duit, foto. Kita bantu kok. Oh baik, gak baik mereka. Mereka lintah darat. Mereka ingin memanfaatkan kita suruh bayar bunganya terus. Karena mereka punya kelebihan rezeki itu. Dan kita dibikin terus untuk menjadi negara konsumen. Ada cerita teman di zaman Pak Harto. Kalau kita bicara jasanya Pak Harto, semua orang punya kebaikan. Walaupun keburukan itu tentu ada di setiap sisi manusia. Pak Harto itu ketika itu biasa impor pupuk.
Pupuk itu impor. Pak Harto berpikir ya dengan timnya, kenapa kita impor? Kenapa kita nggak bikin? Akhirnya mau bikin. Itu yang dari luar datang, udah nggak usah bikin. Kita kasih harga murah, ini itu macam-macam. Tapi alhamdulillah maksa bikin jadilah pupuk Pusri. Iya. Yang negeri kita Pusri kan? Nah, Pusri. Ya ingat. Dan seharusnya kembali kepada pernyataan kita, orang-orang Islam yang belajar ke barat dan itu terpaksa dia harus belajar ke sana, tolong jangan belajar Islam di sana. Jangan. Bahkan antum kalau baca pernyataannya, Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Siapa tulisannya siapa? Gurunya Nur Khalis Majid, Harun Nasution. Dia itu mengatakan, aku baru menemukan Islam yang benar itu di sana. Bayang. Jadi dia padahal lulusan Al-Azhar. Al-Azhar atau mana dia? Dia dari Mesir, ambil S3-nya di McGill, Kanada. Dan dia mengatakan baru ketemu Islam yang benar di sana. Allahu Akbar, yang anak nggak kebayang. Dan itu sekarang yang terjadi. Kita itu mentaatin ahlul kitab. Mereka katakan ini kayak gini, oh iya benar, oh iya makasih macam-macam. Seharusnya kau bawa pulang dari sana tadi, kau bisa bikin HP. Indonesia punya HP yang diekspor. Masa kalah sama Korea aja? Korea punya apa? Samsung. Indonesia punya Ustaz. Apa Indonesia? Mito Cina semua. Cina semua. Kita Allah. Ya. Kembali kita seharusnya jadi bangsa yang cerdas, insyaallah. Antum nanti yang muda-muda ketika mau sekolah ke barat, ambil ilmunya. Cuma memang ada sesuatu yang payah di karakter beberapa dari penduduk negeri ini. Orang-orang sukses itu pulang dari negeri ini kadang-kadang tidak diterima di negeri. Tidak diterima. Ana selalu ceritakan ada satu teman kita, dokter lulusan Amerika, dia di teknik elektrik apalah, iya, teknik elektrik mungkin. Nah, dari Amerika pulang, dia ingin mengabdikan ilmunya di negeri ini, daftar di kampus-kampus negeri, ditolak. Oh enggak, ilmunya bapaknya terlalu tinggi, macam-macam alasannya ini itu. Akhirnya dia sempat tidak ngajar. Ilmunya itu ngajar. Dia ingin ajarkan ilmu yang dia dapat di Amerika. Akhirnya ditarik oleh Malaysia, ditarik oleh Singapura. Dia ngomong sama, akhirnya dia ditarik oleh Saudi sekarang. Dia ngajar jadi dosen di Jami'ah Thayyibah University. Karena ada sistem parah. Ada seorang dokter lulusan Amerika, Anda tahu, kenal baik sama dia. Dia dokter di Indonesia, kemudian lanjutkan S2 di London, S3-nya di Amerika, pulang nih bawa ilmu baru. Dia dokter pertama dalam ilmu itu, dalam ilmu anti-aging, apalah nama ilmunya itu. Dia ngomong, 4 bulan atau 6 bulan Ana di Menkes tidak ada kerjaan. Akhirnya Ana resign. Karena ilmunya ini bahaya. Ilmu dokter ini bagaimana membuat orang itu tidak pakai obat lagi. Dia dokter herbal, kalau bisa dikatakan bukan dokter herbal. Bagaimana memperbaiki organ yang rusak. Ketika dok ilmunya dokter ini kayak apa sih? Dia ngomong, gini Ustaz, di Indonesia atau di kedokteran yang lama, itu orang kalau sudah kena gula nggak bisa sembuh. Yang ada adalah pakai insulin atau apa terus sampai mati. Di ilmu yang kita pelajari ini, kita cari penyebab kenapa dia ini kena gula. Oh, ternyata pankreasnya tidak bekerja. Kita ini ngobatin pankreasnya, bagaimana dia bisa menghasilkan insulin kembali. Dan ini ditentang sama dokter-dokter. Kalau banyak orang nggak pakai obat, sedangkan antum perusahaan obat ini Jawa, antum lihatlah sekarang kasus Menteri Kesehatan tuh. Allah, banyak
sekali. Makanya kita butuh orang-orang yang punya karakter, yang belajar keluar, dia bawa karakter keimanan dan bangsa Indonesia. Kalau kita bicara kau Indonesia, kau harus majukan Indonesia. Jangan jadi budaknya orang-orang barat, jangan taatin mereka. Kau majukan negeri ini. Jadi ke negeri-negeri yang memberikan produktivitas yang tinggi buat bangsa dan negaranya dan buat maslahat umat. Jangan pulang bawa pemikiran baru dalam agama. Jadi dia bawa pemikiran baru dan sangat mengkhawatirkan sekali. Yang ke-13, ini yang sering kita dengar kalau khutbah Jumat. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, di Al-Imran ayat 102. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Di dalam ayat ini Syekh Abu Bakar Jazairi menjelaskan ada isyarat agar orang beriman itu belajar. Bagaimana dia akan bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa kalau tidak mengerti apa yang mau ditakwain? Dia nggak punya ilmu. Takwa itu kan apa? Meninggalkan larangan, melaksanakan perintah Allah. Itu secara secara global lah. Kau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bagaimana engkau akan melaksanakan perintah Allah sedangkan engkau tidak tahu mana yang Allah perintahkan dan mana yang Allah larang? Maka kalau ingin sampai ke tingkat takwa yang sebenarnya, maka orang beriman itu harus belajar. Belajar apa? Belajar agamanya. Apa sih yang Allah inginkan dari aku? Kayak sekarang nih, kita ini mempelajari 89 ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mencapai tingkat takwa. Oh, ternyata Allah nggak suka aku melakukan riba. Oh, ternyata Allah itu memerintahkan kepadaku untuk bersabar. Oh, ternyata dengan belajar ini, sehingga orang itu bisa mencapai tingkat takwa yang sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kalian jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Artinya dalam proses mencari ketakwaan itu jangan baik di tengah jalan aja, tapi di akhir hayat kalian murtad. Na'udzubillah min dzalik jamaah. Wallahi kita nggak tahu jamaah. Maka perintah Allah ini agar kita terus istiqomah di atas Islam, menyerahkan diri kepada Allah SWT. Apalagi di zaman fitnah seperti ini, yang muncul orang-orang yang menyatakan semua agama sama. Orang Islam mengatakan semua agama sama. Tidak, nggak ada urusan agama itu. Tidak ditanya agamanya, yang ditanya kebaikan yang dia lakukan. Padahal kita tahu 3 pertanyaan di kuburan, yang sampai hari ini sebagian saudara-saudara kita ada yang mengadakan talqin di kuburan. Berkaitan dengan hukum talqin ini terjadi khilaf di antara para ulama. Antum harus paham, karena ada orang yang mengklaim itu bid'ah. Oke, ada pendapat seperti itu. Tapi ada pendapat yang mengatakan talqin itu ya boleh-boleh aja, karena memang ada hadisnya. Cuma hadisnya yang diperselisihkan. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan ya sudah, tidak perlu diingkari, termasuk masalah khilafiyah yang tidak perlu diingkari, tapi kita bisa menjelaskan tanpa mengingkarinya. Di situ apa yang dikatakan? Kita tahu 3 pertanyaan. Kalau kau ditanya man rabbuk, jawabannya apa? Allah. Ditanya madinuk, jawabannya apa? Nggak ada agamanya. Aku orang baik. Menurut aku semua agama sama. Mungkin dia jawab seperti itu. Ada. Madinuk Islam. Islam cuma satu. Tapi kalau kau mau jawab selain Islam, tafadhol. Yang jelas 3 pertanyaan itu kau akan ditanya siapa nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kembali itu ditekankan bahwa 3 pertanyaan di kubur itu akan ditanya sama kita. Jangan mati kecuali dalam kondisi Islam, berserah diri kepada Allah SWT. Dan kita perlu membentengi masyarakat Muslim. Ketika Ana menulis disertasi tentang peran lembaga Islam dalam membendung kristenisasi di Indonesia, ada pembahasan tentang media. Bagaimana peran media?
media yang dimiliki oleh umat Islam. Ternyata kalau bisa dikatakan ya 70% media-media besar itu yang memiliki siapa? Non-muslim. 30% dimiliki oleh umat Islam, tapi yang tidak peduli dengan Islam. Jadi ya kita lihat tayangan-tayangan di televisi. Orang-orang selalu mengatakan, Ustaz, kita ini kan harus seimbang antara agama dengan akhirat, antara dunia dengan akhirat. Dan terbukti materi agama itu tidak ditaruh di prime time. Ya di waktunya orang tidur, waktunya orang. Dan cuma satu kalau kita bicara kajian subuh. Setelah itu ada kajian lagi. Dunia semua. Yang semuanya menjauhkan kita dari Allah Jalla Jalla. Maka kembali, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita yang beriman dituntut untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, dan itu selalu dinasihatkan oleh khatib, bahkan termasuk rukun khutbah Jumat. Kalau khatib tidak memberikan wasiat kepada takwa, maka dikatakan khutbah Jumatnya menurut pendapat sebelah ulama tidak sah. Hadza wallahu a'lam. Kiranya ada pertanyaan, tafadhol jemaah. Ya, tafadhol. Ini Ustaz, tadi pagi disampaikan tentang sedekah. Ini kalau nggak keliru di dalam Quran yang disebutkan bahwasanya orang yang sudah mati itu ingin dihidupkan kembali, setelah hidup ingin bersedekah yang lebih banyak lagi atau berlagi. Nah, di situ kenapa nggak disebutkan ingin berinfak lagi? Nah, pertanyaan saya, apa ada bedanya nggak, apa sama antara sedekah dengan infak? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ini cerita tapi sungguh-sungguh terjadi di Jember sini juga. Ada seseorang yang sudah berjanji pada satu pondok akan nyumbang, ya, dengan catatan kalau ya punya tanah, kalau tanahnya laku, katakan misalkan kalau tanah ini laku 50 juta, saya akan nyumbang ke pondok 40 juta. Kemudian ada seorang pembeli yang nawar 30 juta, nggak diberikan. 35 juta, nggak diberikan. Akhirnya yang pembeli tadi bilang pada penjual tadi yang akan nyumbang ke pondok tadi begini, ya sudah, saya beli 35 juta, yang 5 juta saya ikut nyumbang ke pondok. Jadi sehingga dia menyerahkan ke yang penjual tadi 40 juta juga, tapi dia niatnya itu yang 35 untuk membeli tanah, yang 5 juta sebagai sumbangan untuk pondok. Nah ini sedekahnya orang yang seperti ini tadi itu sah atau tidak? Terima kasih. Iya. Tunggu tentang yang terakhir ini. Dia niat kalau laku 40 juta mau sedekah 5 juta. Ya. Gitu. Ya, kalau tanahnya laku 40 juta mau disumbangkan untuk pondok. Nah, ya. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang menarik sekali jemaah berkaitan dengan pembahasan kita tadi pagi. Kita bahas dua atau 3 ayat berkaitan dengan infak, dengan sedekah. Apa perbedaan sedekah dengan infak? Jadi kalau infak ini lebih berarti mengeluarkan. Makanya Allah kalau menyebut infak selalu menyebutkan fi sabilillah. Yunfiquna fi sabilillah. Karena infak itu bisa jadi orang itu berinfak fi sabilis syaitan. Dia mengeluarkan hartanya di jalannya syaitan. Adapun sedekah itu berasal dari kata as-siddiq, yang artinya kejujuran dan kebenaran. Makanya orang ketika orang yang mati ketika ia ingin diakhirkan hidupnya untuk fa'asaddaqa wa akum minas sholihin, agar aku bisa sedekah. Karena kalau bab sedekah mesti babnya bab kebaikan. Kalau infak bisa jadi dalam bab yang lainnya. Orang menginfakkan hartanya untuk membangun bar, itu bisa disebut aku menginfakkan harta. Kalau duitnya aku alhamdulillah aku udah pakai bangun bar, itu infak juga dia. Artinya mengeluarkan hartanya untuk hal itu. Itu berkaitan dengan sedekah dan infak sebenarnya. Maka yang infak itu lebih umum. Jadi pemberian lebih umum. Adapun sedekah itu adalah pemberian yang lebih khusus yang berkaitan dengan keimanan.
Sehingga kalau kita lihat urusan zakat, apa kata Allah? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Kemudian ketika Allah berbicara tentang infak, apa kata Allah? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Yang orang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti apa? Seperti satu biji yang akan menumbuhkan 7 bulir ada 100 di tiap cabangnya itu. Yang ini mungkin jelas perbedaan sedekah atau infak. Pengertian saya selama ini kalau infak itu apa ya, harta atau uang kita yang untuk masjid atau apa ya. Kalau sedekah bisa untuk fakir miskin dan sebagainya. Iya. Jadi Bapak ini memahami kalau infak itu untuk masjid ya. Kalau sedekah itu untuk fakir miskin, untuk orang yang membutuhkan, seperti itu. Jadi memang karena penyebabnya mungkin biasanya di mana-mana ditulis infak. Kan ada kotak infak, pikirnya infak itu hanya untuk ini. Sebenarnya kata infak itu lebih umum. Jadi suami ngasih sama istrinya disebut infak. Infak itu nafkah, makanya disebut nafkah. Nafkah itu bahasa Arab loh. Kan bahasa Indonesia jadi nafkah. Itu dari kata bahasa nafkah, yang dari asal kata infak itu sendiri. Jadi artinya mengeluarkan harta ya kemana ya terserah nanti ya. Itu berkaitan dengan infak. Dan infak ini ada yang bernilai sedekah. Infak nilainya sedekah. Karena tadi seperti orang yang ngasih makan istrinya, itu nilainya sedekah, artinya dapat pahala dia. Dia ngasih makan istrinya, bawa belanja beras macam-macam kasihkan istrinya, itu infak dia berikan kepada istrinya, nilainya nilai sedekah. Sedekah lebih kepada yang untuk menunjukkan keimanan diri orang. Maka kata Rasulullah SAW, was-shadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti keimanan. Ketika mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Dan masalah zakat, ingat zakat itu sudah ada penerimanya, yaitu 8 golongan yang Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 60 insyaallah. Itu untuk masalah zakat. Dan dalam zakat itu ada ucapan fi sabilillah. Zakat fi sabilillah. Apa maksudnya fi sabilillah? Ngasih orang miskin fi sabilillah, ngasih orang fakir fi sabilillah, orang punya utang dikasih fi sabilillah, orang enggak bisa belajar ke perjalanan fi sabilillah, mu'allaf fi sabilillah. Itu semua fi sabilillah. Maksudnya fi sabilillah sini apa jadi? Fi sabilillah yang dimaksud situ adalah jihad, berperang di jalan Allah. Makanya zakat itu menurut pendapat jumhur ulama tidak boleh untuk membangun masjid. Zakat tidak boleh untuk membangun madrasah, tidak boleh untuk membuat jalan. Karena zakat sudah jelas untuk 8 golongan saja. Zakat yang wajib. Jadi sedekah ini sedekah wajib, sedekah sunnah. Sedekah wajib namanya zakat. Kalau sedekah sunnah, ya nanti namanya macam-macam. Pertanyaannya, hasil riba itu dikemanakan? Nah, yang pertama kita harus tobat. Jangan mikiri hasil ribanya dulu. Sony ini ya apa gitu loh. Karena orang kadang-kadang berpikir ya ini kembali karena di negeri kita seakan-akan dosa riba ini remeh kan. Akhirnya yang ada orang-orang terus mau dikemanakan Ustaz hasilnya ya. Kau jangan bicara dikemanakan dulu, kau harus bertobat dulu dari riba itu. Setelah bertobat mohon ampun sama Allah dan berusaha meninggalkan riba, di sini muncul hasilnya yang sudah dapat mau dikemanakan Ustaz. Karena ya ana sempat nabung di bank umpamanya, itu ada hasilnya. Dan ingat yang menabung di bank jemaah, ini supaya kita sadar bersama. Orang yang menaruh uangnya di bank sejatinya dia itu mensupport bank. Karena dana dari bank ini ada 2. Dana utama dari bank itu sendiri, mungkin dari BI, dari mana. Yang kedua dana dari nasabah. Jadi sebuah bank itu bisa besar ketika nasabahnya banyak. Intinya kita itu kalau jadi nasabahnya bank fulan, kita mendukung, mensupport bank itu. Maka para ulama mengatakan jangan berurusan dengan riba kecuali terpaksa. Ustaz nggak bisa Ustaz, untuk urusan transfer ini macam-macam ya lewat bank ini yang paling mudah. Macam-macam. Ya oke lah. Dalam urusan kau memang terpaksa fadhol, tapi jangan nyimpen di sana uang. Artinya duitmu itu memang hanya untuk bisnis,
pergi, nggak dipakai sama bank. Makanya biasanya kalau orang punya uang 1 miliar, ada ustadz kita punya rekening, istrinya punya rekening mungkin 600 juta. Rekening yayasan cuma pakai nama istrinya. Itu orang-orang bank datang, gimana kalau duitnya didepositkan, bagaimana kalau duitnya ini. Itu tawaran-tawaran yang menggiurkan. Kita akan berikan fasilitas ini, itu macam-macam ya. Karena mereka tahu ini modal kita, ada duit nih. Kalau udah deposit, bisa kita pinjamkan ke orang. Maka disitu kita harus berpikir, kita harus bertobat, berlepas diri dari riba. Terus bagaimana dengan hasilnya? Ya kita berlepas diri dari hasilnya itu. Kita keluarkan bukan dengan niat sedekah. Walaupun kita berikan mamanya kepada fakir miskin, ingat itu bukan sedekah kita, itu dosa kita. Kita sedang membersihkan diri. Makanya para ulama mengatakan kalau riba itu kemana keluarnya? Ada yang mengatakan untuk fasum, untuk fasilitas umum. Ada yang mengatakan nggak ada masalah mau dibuat mereka, karena bukan mereka yang melakukan riba itu. Orang miskin ketika dikasih, apa dia melakukan riba? Enggak. Dosanya siapa? Dosanya yang ngasih nih. Iya kan? Sebagai penerima dia nggak melakukan apa-apa. Dan riba ini beda dengan barang curian. Barang curian kita nggak boleh terima. Kenapa? Karena barang curian ini barang miliknya orang. Ini ada pemiliknya. Ana dikasih HP, fadhol. Ini HP ana hasil mencuri, antum ambil. Sedekah buat antum. Jazakallah khair. Gak bisa, ini tetap miliknya orang. Tapi ada harta yang cara menghasilkannya yang haram. Cara menghasilkannya yang haram. Seperti riba. Riba itu kan cara menghasilkannya yang haram. Jadi barang itu ketika kita berikan kepada fakir miskin, buat fakir miskin itu gak ada masalah. Karena dia bukan riba buat dia. Dia menerima itu sebagai sebuah pemberian. Maka ini yang diceritakan oleh Syekh Utsaimin, insyaallah nggak papanya menerima, umpamanya anak dikatakan gimana, anak yang bapaknya kerja di tempat riba, anaknya akan makan di rumah itu, bagaimana dia? Ya kalau Syekh lebih utama kalau kau bisa hidup sendiri mandiri ya bagus, tapi kalau nggak bisa ya nggak masalah, kau makan sebagai itu pemberian, bukan kau makan ribanya, karena bukan kau yang melakukan itu. Jadi seperti itu berkata. Baik, yang kedua tentang orang yang meninggal dunia. Apakah sedekah buat orang yang meninggal dunia itu sampai atau tidak? Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu min thalath." Apabila anak Adam mati, maka putus amalnya dia. Ingat nih, amaluhu supaya digarisbawahi. Amalan dia itu putus. Kenapa? Karena dia sudah mati. Dia bisa beramal, nggak bisa kan? Udah mati dia. Tapi ada amalan yang masih bisa menghasilkan. Itu amalan dia yang terdahulu. Amalan dia kita bicara. Apa umpamanya? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Ini yang tidak terputus. Mereka masih ada dalam kehidupannya. Bagaimana kalau kita bersedekah buat orang yang mati? Ingat, kita yang bersedekah buat orang yang mati. Kalau orang mati udah gak bisa. Kita bicara, kita beramal buat orang yang mati, bisa enggak? Itu kan? Iya, maksudnya anak punya duit 1 juta, ya Allah ini sedekah buat kakek anak yang udah meninggal. Bisa nyampe. Kenapa? Karena ya kita bicara agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Sa'ad bin Ubadah, ya kalau Sa'ad bin Ubadah atau Sa'ad bin Abi Waqqas, antara dua itu. Dia mengatakan, "Inna ummi, ibuku mati." Dan dia belum sempat bernazar untuk sedekah, berwasiat, enggak sempat mati dia sudah. Afa yanfa'uha idza tasaddaqtu anha? Apakah bermanfaat buat dia kalau aku sedekah buat dia? Ini pertanyaan sahabat kepada Nabi alaihi wasallam. Mungkin pertanyaan ini dasarnya hadis putus amalannya gitu. Amalan dia putus. Kalau anaknya beramal buat ibunya, sedekah buat ibu, apa yang fa'al? Qala tasaddaqi anha. Kau sedekah buat ibu, bermanfaat buat ibu. Hadis inilah, dan ini tidak bertentangan jamaah dengan firman Allah, wa an laisa lil insani illa ma sa'a.
orang itu tidak akan mendapatkan kecuali yang dia usahakan. Kan ada ayat mengatakan orang tidak akan mendapatkan kecuali hasil usaha dia. Nah, tapi ternyata Nabi SAW menjelaskan ada hal-hal yang bisa, seperti menghajikan orang yang meninggal dunia. Bisa nggak? Badal haji. Jumhur ulama mengatakan bisa, tapi Zahiriyah mengatakan tidak bisa. Mungkin kalau di negeri kita Persis umpamanya, mereka mengatakan punya fatwa nggak bisa berhaji buat orang yang meninggal, nggak bisa. Tapi jumhur mengatakan bisa karena sudah terjadi di masa Rasul SAW. Mereka menolak hadis itu karena hadis itu bertentangan dengan Al-Quran seakan-akan. Sebenarnya enggak, kalau hadisnya sahih berarti bisa disinkronkan hadis ini. Jadi bersedekah anak sebenarnya, kalau anak itu sedekah tanpa dinamakan orang tua, tetap orang tuanya dapat. Karena anak itu hasil karya orang tua, hasil kerjanya orang tua. Baik, barakallahu fikum. Jamaah, pertanyaan selanjutnya habis asar jamaah. Iyalah, supaya ini udah jam 1, soal habis asar. Nanti anak kajian 2 kali nih, habis asar kajian yang biasa, terus sebelum maghrib kajian buka bersama. Tapi kita lanjutkan kajian ini saja, baik yang setelah asar atau sebelum maghrib nanti untuk buka bersama. Insyaallah mungkin yang akan bertanya bisa di waktu yang setelah asar nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, para ikhwan sekalian, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah mempertemukan kita di majelis ilmu yang kita harapkan sebagai salah satu sebab memudahkan kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang disertasi yang saya tulis yang judulnya Naqdu Istidlalat Du'at Ta'adudiyah Adiniyah bin Nusus Syar'iyyah, yaitu membantah para dai pluralisme yang mereka berdalil dengan Al-Qur'an maupun dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Topik ini saya rasa masih tetap hangat di tanah air kita, mengingat jumlah dai pluralisme sangat banyak ya, sangat banyak, sampai ada buku judulnya 50 tokoh ya, dai pengusung pluralisme, liberalisme dan isme-isme yang lainnya ya, sampai 50 tokoh. Dan kalau barang siapa yang membaca buku itu bagus karena dia menyebutkan sekitar 50 nama tokoh-tokoh di tanah air disertai bukti-buktinya. Orang ini ngomong ini, orang ini ngomong ini, orang ini ngomong, sampai jumlahnya 50. Dan di antara 50 orang tersebut orang-orang terkenal. Orang-orang terkenal, dan saya tidak ingin menyebutkan nama-namanya seluruhnya, tapi tokoh-tokoh yang terkenal di tanah air kita, bahkan dikenal sebagai para guru atau guru bangsa dan yang lainnya ya. Dan ini tentunya menunjukkan akan kondisi yang menyedihkan di tanah air kita. Kemudian perkara yang menyedihkan juga, kita dapati tokoh-tokoh tersebut banyak yang memiliki posisi yang tinggi di universitas-universitas Islam di tanah air ya. Ada yang jadi mudir, ada yang rektor, ada yang guru besar ya. Bahkan sebagian mereka memiliki kedudukan di pemerintahan ya. Sehingga pemikiran pluralisme ini mengakar di tanah air kita. Karena dia bukan program lama, bukan program baru, dia program lama yang sudah direncanakan oleh mereka sejak puluhan tahun yang lalu ya. Kalau kita lihat sejarah munculnya pluralisme di tanah air, yaitu dengan dikirimnya dai-dai atau mahasiswa-mahasiswa yang mereka ustadz-ustadz ya, sudah belajar agama di orang pondokan ya, kemudian dikirim ke luar negeri, ke negara-negara kafir seperti Amerika, Inggris dan negara-negara kafir yang lainnya dalam rangka untuk belajar ilmu agama. Dan ini sangat berbahaya karena mereka belajar ilmu agama dari orang-orang orientalisme, orang kafir yang sengaja belajar Islam untuk menghancurkan Islam. Bagaimana seorang belajar Islam dari orang-orang yang seperti ini, belajar Islam dari sumber syubhat. Belajar Islam dari sumber apa? Syubhat. Sementara mereka sendiri mungkin belum kokoh. Mereka belajar akidah di mana kita juga nggak tahu, atau mungkin kokoh tapi namanya syubhat itu khattafah wal qulubu dhaifah. Syubhat itu menyambar-nyambar sementara hati sangat apa? Sangat lemah, sehingga mudah sekali orang terkena pemikiran pluralisme. Jadi pluralisme ini, sebelum kita bicara lebih lanjut, tentunya kita harus tahu apa itu pluralisme ya. Sederhananya ya, banyak ya definisi dari pluralisme, tapi
Saya lebih senang menyebutkan definisi yang disebutkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Intinya itu pemikiran yang menganggap seluruh agama itu sama dan mengantarkan kepada surga. Semua agama itu benar dan mengantarkan ke surga. Ya, bukan cuma ahlul kitab, bahkan seluruhnya. Jadi Yahudi, Nasrani, kemudian Buddha, Hindu, dan yang lainnya ya. Mungkin Konghucu, mungkin Taoisme dan yang lain-lainnya. Semuanya mengantarkan kepada surga. Ada pluralisme makna yang kedua. Pluralisme artinya majemuk ya, kalau kita bahasa Indonesia heterogen. Dan kita tahu negara kita negara pluralisme dari sisi memang kita heterogen. Banyak orang-orang beraneka ragam agama tinggal di negara kita dan berusaha tinggal dalam kondisi tentram dan nyaman. Ini sampai batasan ini tidak jadi masalah. Ya, kita toleransi karena kita hidup di negara istilahnya Pancasila ya, kemudian dengan berbagai macam diakui 5 agama, hidup saling bertoleransi, masing-masing menjalankan masing-masing. Tapi toleransi tersebut tidak boleh kebablasan sampai menganggap semua agama mengantarkan kepada surga. Itu toleransi yang kebablasan ya. Dan Nabi SAW waktu pertama kali ke Madinah, Rasulullah SAW mendapati berbagai masyarakat yang majemuk. Ada kaum Ansor yang sudah masuk Islam, yaitu suku Aus dan Khazraj yang masuk Islam, disebut dengan kaum Ansor. Ada suku Aus dan Khazraj yang belum masuk Islam, musyrikin. Dan ada orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Jadi minimal sudah ada 3 majmuk, 3 masyarakat dalam kota Madinah. Oleh karena Rasulullah SAW kemudian membuat piagam yang namanya piagam Madinah, Wathiqatul Madinah. Wathiqatul Madinah ini saya bahas di risalah saya. Rata-rata riwayat yang meriwayatkan hadisnya lemah, tapi ada beberapa poin-poinnya diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Tapi datang poin pertama, poin kedua, poin ketiga ya, rata-rata datang dalam hadis-hadis yang lemah. Tapi intinya ada beberapa poin yang itu disepakati oleh masyarakat kota Madinah. Dan Rasulullah SAW membiarkan orang Yahudi beribadah dengan agama mereka ya. Dan Rasulullah SAW juga istilahnya berpolitik dalam menjalankan kenegaraan di kota Madinah. Sampai akhirnya orang Yahudi berkhianat, baru kemudian terjadi perang. Jadi maksud saya kondisi di tanah air ya bisa jadi mirip seperti, saya katakan mirip, tidak sama, tapi mirip seperti awal Islam masuk di kota Madinah. Ya, tentunya masih bertahap sampai berdiri negara Islam yang murni. Sampai berdiri negara Islam yang murni. Tapi di awal masih ada masyarakat majemuk di kota Madinah dan Nabi menghadapi mereka dengan sikap yang bijak, di mana setiap masyarakat sebagai warga negara harus sepakat dengan satu kesepakatan yang dibuat oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW kepala negaranya. Kalau pluralisme cuma sampai di situ, ini nggak jadi masalah. Ya, tapi yang saya bahas bukan pluralisme itu. Oleh karenanya kalau antum lihat orang-orang dai pluralisme tatkala mereka membuat definisi tentang pluralisme, mereka selalu membawa kepada makna akhlaki, kepada makna ijtimai. Bahwasanya pluralisme itu adalah kumpulan berbagai macam pemikiran atau kumpulan berbagai komunitas. Kalau masalah itu tidak jadi masalah. Yang saya suka itu adalah definisi yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia. Karena itu langsung menembak mereka. Oleh karena tatkala MUI mengeluarkan definisi yang dimaksud dengan pluralisme yang MUI haramkan adalah menganggap semua agama mengantarkan kepada surga, maka banyak orang-orang pluralisme yang mengkritik itu nggak benar definisinya. Definisi bukan cuma itu saja, tapi mereka tidak bisa mengkritik konten dari definisi tersebut karena memang itu pemikiran mereka. Justru makanya kemarin Syekh Mahmud Qadah sampai mengatakan waktu di Munafa, saya bilang, antum kenapa tahu mereka membuat banyak definisi? Sepertinya makar dari mereka. Saya jelaskan karena mereka kabur, mereka sengaja membuat definisi seperti ini supaya tidak yukshaf amruhum, supaya tidak ketahuan pemikiran mereka. Karena kalau mereka bilang namanya pluralisme semua agama surga, banyak orang langsung menolak. Tapi kalau mereka bilang pluralisme adalah kumpulan masyarakat yang saling bekerja sama membangun suatu tujuan tertentu, itu definisi yang selalu mereka angkat. Padahal pemikiran mereka yang berbahaya, semua agama masuk surga. Oleh karena saya tidak pernah bahas masalah ijtimaiyah, masalah sosial atau masalah yang seperti itu, masalah akhlak, enggak. Tapi yang saya bahas adalah pemikiran toleransi yang kebablasan sehingga menganggap bahwasanya semua agama mengantarkan kepada surga. Dan inilah yang dinyatakan oleh mereka dalam pernyataan-pernyataan mereka ya. Oleh karenanya ini adalah kalau kita dalam ajaran kita namanya kekufuran ya. Kalau para ulama dahulu saya nukilkan di awal risalah saya perkataan para ulama, ijma ulama bahwasanya seorang yang ragu dengan
kekufuran orang yang dikafirkan oleh Allah, maka dia telah terjerumus dalam kekufuran. Jangankan menganggap mereka masuk surga, meragukan kekufuran mereka saja itu sesuatu kekufuran. Kenapa? Karena Allah menyatakan mereka kafir. Allah mengatakan mereka misalnya innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ayat seperti ini banyak ya. Semua ahlul kitab, orang musyrikin, mereka di neraka jahanam. Ayat seperti ini banyak dalam Al-Qur'an. Ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Banyak ayat seperti ini tentang Yahudi, tentang Nasrani, tentang Majusi, tentang musyrikin. Nah, kalau kita bilang mereka juga masuk surga, berarti kita mendustakan ayat-ayat Allah ini. Oleh karenanya, timbul pernyataan para ulama, barang siapa yang meragukan kekufuran orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu bisa batal syahadahnya. Bisa batal apa? Syahadahnya. Jadi, pluralisme itu kalau kita secara sederhana itu kekufuran. Meyakini semua agama benar itu apa? Kekufuran. Baik, kita mau bahas dari mana? Dari sejarah timbulnya pluralisme atau timbulnya pluralisme secara umum di agama-agama. Secara umum bahwasanya pluralisme itu awal kali muncul kalau saya tulis di risalah dari agama Nasrani. Agama Nasrani waktu itu mereka punya aturan gereja, ya, bahwasanya semua harus ikut gereja, aturan gereja, sehingga banyak orang yang di luar yang protes tidak suka, sehingga terjadi gejolak dan macam-macam, sehingga timbul fatwa dari Vatikan, saya lupa, saya cantumkan Vatikan nomor berapa dan macam-macamnya, sehingga mengatakan tidak mesti menuju kebenaran cuma dalam gereja, di luar gereja juga bisa mengantarkan kepada kebenaran. Ini awal-awal muncul pluralisme. Adapun Yahudi nggak mungkin ada pluralisme, karena Yahudi meyakini hanya mereka saja yang masuk apa? Surga. Mustahil ada Yahudi yang pluralisme, kecuali Yahudi yang nggak beres. Kalau Yahudi yang beres pasti artinya beres menurut versi mereka, pasti menganggap yang masuk surga cuma apa? Orang Yahudi ya. Karena mereka meyakini yang masuk surga hanya orang Yahudi, bahwasanya Allah itu beragama Yahudi ya. Selain dari Yahudi adalah di neraka jahanam. Ini keyakinan orang Yahudi. Adapun kalau kita lihat sejarah munculnya pluralisme dari ulama-ulama terdahulu tidak ada. Disinilah sebagian dai pluralisme mencoba untuk mengkaitkan bahwasanya pluralisme zaman sekarang ini punya asal muasalnya, sehingga mereka berusaha mengkaitkan dengan Ibnu Arabi yang memiliki paham wihdatul wujud, kemudian seperti Nur Khalis Majid ingin mengkaitkan dengan pemikiran ahli falsafah seperti Ibnu Sina dan yang lainnya, ya. Sebenarnya tidak, ya. Makanya saya tulis dalam risalah saya membantah sebagian pendapat sebagian masyayikh yang punya risalah yang mengatakan Ibnu Arabi memiliki pemikiran seperti pluralisme. Padahal tidak. Ibnu Arabi dia mengatakan semuanya benar, tapi dengan versi dia. Harusnya kalian beragama dengan versi saya. Makanya dia menyalah-nyalahkan. Nasrani itu salah, Yahudi itu salah, ini pun salah. Yang benar kita ini semua sama gitu loh. Beda pluralisme. Kalau pluralisme, Yahudi benar menurut versi dia, paham? Nasrani benar menurut versi Nasrani. Islam benar menurut versi Islam. Antum bisa bedakan atau tidak? Ya. Bisa atau tidak? Kayaknya ragu ya. Saya ulangi, bahwasanya mereka ingin berusaha menunjukkan bahwasanya pluralisme menganggap semua agama itu benar adalah berasal dari punya asal muasal dari Ibnu Arabi. Ibnu Arabi seperti dalam syairnya mengatakan aqadal khalaiqu fil ilahi aqaida wa ana taqadtu jami'a ma taqaduhu. Bahwasanya seluruh makhluk mempunyai akidah dalam tentang Tuhan. Adapun saya meyakini seluruh akidah mereka. Itulah keyakinan Ibnu Arabi yang melazimkan bahwasanya semua yang disembah itu sama menurut siapa? Ibnu Arabi. Ini ada mirip-mirip dengan pluralisme dari sisi natijah bahwasanya semua yang disembah sama. Tapi kalau kita lihat pluralisme yang diterapkan, digencarkan sekarang itu beda. Kalau pluralisme itu Islam itu benar sesuai dengan versi dia. Ya, Yahudi itu benar sesuai dengan versi apa? Yahudi. Nasrani juga benar sesuai dengan versi Nasrani. Itu enggak diboyot kan? Enggak. Jadi intinya pun kalau punya hubungan dengan Ibnu Arabi, Pak Ibnu Arabi disesatkan oleh para ulama. Taruhlah benar pluralisme itu punya asal muasal dalam sejarah Islam, itu pun Ibnu Arabi disesatkan oleh para ulama. Bagaimana tidak sesat dia mengatakan Fir'aun di surga ya? Dia mengatakan Fir'aun di surga dalam kitabnya Fusul Hikam, dan saya sudah tulis dalam risalah. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sebenarnya pluralisme itu ajaran baru.
Dan ini ajaran baru bagi seluruh agama. Antum tanya seluruh agama, setiap agama pasti merasa mereka yang paling benar. Sampai sekarang. Oleh karena pluralisme itu baru. Antum tanya orang Nasrani, ngapain dia nggak mau masuk Islam? Karena dia menganggap mau selamat harus sama agama Nasrani. Karena Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Kita mau maksiat apa saja kelazimannya, kalau sudah maksiat apa saja tetap aja lolos. Kenapa? Sudah ditebus sama Nabi Isa tatkala disalib. Yahudi juga merasa paling benar. Gak mungkin Yahudi merasa sama seperti Islam. Gak mau dia dianggap seperti orang Islam. Nasrani pun tidak mau dianggap seperti orang Islam. Buddha pun tidak mau disamakan dengan orang Islam. Hindu pun tidak mau disamakan dengan Islam. Menunjukkan bahwasanya pluralisme itu baru. Yang asalnya kalau istilah mereka, bahasa mereka, saya lupa bahasanya. Inklusivisme kalau nggak salah, ya, atau eksklusivisme, ya. Masing-masing itu eksklusif, maka dia yang paling benar sendiri. Dia paling benar sendiri. Oleh karena sebenarnya pluralisme ini dimusuhi oleh seluruh agama. Ini sebenarnya pada hakikatnya. Kalau antum bilang sama orang Yahudi, kita ini sama-sama masuk surga, dia nggak mau. Nanti bilang sama orang Nasrani, kita sama-sama masuk surga, dia nggak mau. Bilang Hindu, enggak, kalian neraka, kita yang sendiri masuk surga. Jadi sebenarnya pluralisme itu musuh seluruh agama. Oleh karenanya dia kurang berkembang di agama-agama lain. Pluralisme di Yahudi tidak berkembang. Pluralisme di Nasrani pun sampai sangat kurang berkembang. Pluralisme di Hindu apalagi Buddha hampir-hampir tidak kita dengar. Yang paling berkembang itu di Islam. Karena dibiayai sama orang-orang kafir. Dan ini adalah merusak Islam dari dalam lebih hebat daripada serangan dari luar. Ya. Kenapa yang dirusak akidah? Tatkala seorang meyakini semuanya benar, sudah dia tidak punya walak terhadap agama dia. Selesai. Dia tidak punya fanatis sama sekali. Semuanya benar, ngapain kita ribut? Orang mau ngomong apa aja terserah, semuanya masuk surga. Jadi potensial dia untuk merusak dari dalam itu lebih daripada dirusak dari luar. Jadi makanya pluralisme itu sangat berbahaya. Sangat, bahkan dia merusak dari dalam. Ya. Jadi saya katakan kembali bahwasanya pluralisme itu baru dia musuh seluruh agama dan dia baru dalam seluruh agama, namun sangat berkembang di dunia Islam karena dibiayai, ya, dibiayai oleh orang-orang proyek-proyek dari luar negeri, ya. Sampai kalau orang punya pemikiran aneh-aneh diberi penghargaan. Terakhir saya dengar yang mengatakan seorang ibu itu yang mengatakan bolehnya pernikahan sejenis dapat penghargaan kalau nggak salah. Penghargaan dari Yahudi atau dari Israel, dari mana saya kurang tahu juga, ya. Jadi nanti semakin ngaco semakin dapat penghargaan karena mereka ingin rusak Islam dari dalam. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang jadi masalah mereka ini orang-orang yang pandai bahasa Arab, dai-dai tersebut, ya. Orang pondokan, sudah belajar agama, bergelar S2, S3, ya. Bahkan sebagian buku-buku risalah doktorah judulnya tentang pluralisme. Contohnya risalah doktorahnya Abdul Muqsid Ghazali, Dr. Abdul Muqsid Ghazali. Risalah ini judulnya Argumen Pluralisme Agama. Argumen Pluralisme Agama. Dia berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan saya katakan itu risalah isinya bohong, ya, dusta. Dan saya sudah bongkar kedustaannya dalam risalah saya. Ya. Ini nukil perkataan para ulama, ngawur, potong gunting perkataan ulama, tafsir ngawur. Katanya Ibnu Katsir bilang mungkin ternyata enggak. Katanya misalnya Muhammad Rashid Ridho ngomong gini, ternyata enggak. Ya. Cuma banyak orang kan tidak pernah ngecek. Apalagi banyak orang tidak tahu bahasa Arab. Kapan mau ngeceknya? Mau ngecek juga capek, baca dari awal sampai akhir baru ketahuan ternyata tidak demikian. Ya. Oleh karena itu risalah doktoral dalam rangka untuk mendukung pluralisme ternyata isinya semuanya kedustaan. Ya. Dan dalam risalah tersebut, disertasi tersebut, dia ingin menyatakan bahwasanya Nasrani juga bertauhid, Yahudi juga bertauhid. Dan ini bukan perkara yang baru. Perkara yang mengatakan Nasrani, Yahudi bertauhid itu pertama kali yang setahu saya diungkapkan oleh Harun Nasution dalam bukunya Islam Dipandang dari Berbagai Aspeknya, 2 jilid, saya punya ada. Situ di jilid pertama kalau nggak salah disebutkan, dia belajar di luar negeri di McGill entah di mana, terus dia balik punya pikiran seperti ini. Dia menyebut bahwasanya agama Yahudi agama monoteisme, agama Nasrani juga monoteisme. Bahkan agama Hindu juga agama tauhid. Repot kan? Agama Hindu juga agama. Kalau kita versi Islam, mereka bukan bertauhid, mereka musyrikin. Bagaimana tidak musyrik? Tuhan mereka ganda, Tuhan mereka banyak. Ya. Dan kalau agama Nasrani dan Yahudi tauhid sudah selesai sudah. Bukan cuma Islam yang tauhid, bahkan
Nasrani dan Yahudi, bahkan Hindu juga tauhid. Dan ini diikuti oleh Abdul Muqsid Ghazali dalam disertasinya. Ya. Mereka punya syubhat tentunya. Seperti mereka mengatakan, kamu jangan mandang Nasrani dengan kacamata kamu, ya. Tapi pandanglah dengan kacamata mereka misalnya. Bagaimana kita pandang dengan kacamata mereka? Kita kan nilai dengan agama kita. Ya. Terus misalnya mereka mengatakan, agama-agama Nasrani yang dikafir-kafirkan oleh Allah dalam Al-Quran itu bukan yang seperti sekarang. Itu bohong juga. Ya, tidak benar ya. Nasrani yang dihadapi oleh Nabi SAW ya sama saja dengan Nasrani zaman sekarang. Ya. Sebenarnya kata mereka, maksudnya 3 itu adalah untuk mengungkapkan 1. Makanya ada istilah Trinitas. Trinitas itu 3 sama dengan apa? 1. Jadi intinya mereka bertauhid. Cuma cara pengungkapan mereka yang tidak bisa kita terima. Intinya mereka berusaha berdalil. Dan mereka mengatakan orang Nasrani tidak pernah mengatakan Isa itu anaknya Allah. Jadi seperti anak biologis. Seperti hasil hubungan suami istri punya anak. Yang dikafirkan oleh Allah yang menganggap demikian. Bahwasanya Isa itu adalah anak biologis dari Allah. Itu yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak benar. Kalau antum baca, tidak ada satu kelompok Nasrani pun yang menganggap demikian. Tapi mereka gulu terhadap Nabi Isa alaihissalam sehingga menganggap Nabi Isa seperti apa? Anak Allah, bukan anak biologis. Karena mereka tidak mengatakan Allah punya istri. Ya, orang Nasrani juga tidak mengatakan Allah punya istri. Ya. Tapi mereka bukan anak biologis, tapi ruh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah Nasrani zaman sekarang tidak ada bedanya dengan Nasrani di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kok bisa mereka berpikiran demikian? Sekarang saya katakan tadi pluralisme itu pemikiran terstruktur. Jadi sama kalau ente baca buku tentang Khawarij, kok mereka bisa mengkafirkan Arab Saudi, mereka kok bisa mengkafirkan tentara-tentara, kok ponakan bisa bunuh pamannya sendiri, kok anak bisa bunuh ibunya sendiri. Sepertinya ngawur, tidak, tapi ternyata mereka pemikirannya terstruktur, teratur, terarah. Demikian juga saya katakan pluralisme juga pemikirannya terstruktur, tidak sembarang. Syubhat-syubhat mereka kuat. Bagi orang yang tidak belajar agama, sangat mudah terkena syubhat tersebut. Ya. Di antara syubhat mereka, sudah pernah saya sampaikan waktu saya membahas tentang masalah Asy'ariyah. Ini syubhat disampaikan oleh Ulil Absar, disampaikan juga oleh Qamaruddin Hidayat ya, yang pernah jadi rektor Universitas Syarif Hidayatullah dalam bukunya Bahasa Agama ya. Jadi mereka menganggap bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tanpa huruf dan tanpa bahasa, tanpa suara. Dan ini adalah akidahnya orang-orang Asy'ariyah yang disebut dengan kalamun nafsi, bahasa jiwa. Karena Allah tidak boleh berbicara dengan suara. Kalau berbicara dengan suara berarti Allah yatajazza, yataba'ad, dan ini sifat-sifat makhluk. Alif lam mim. Kok ada alif lam mim? Berarti Allah terpisah-pisah. Mereka tidak bisa. Kata mereka Allah syai'un wahidun la yatajazza wa la yataba'ad. Ini kalam falsafi ya. Ini bahasa tersendiri. Intinya orang-orang Asy'ariyah mengatakan Allah itu berbicara tanpa suara, tanpa bahasa, tanpa huruf. Ini diambil oleh mereka. Diambil oleh orang-orang liberal atau orang pluralisme. Sehingga akhirnya tatkala mereka punya keyakinan Allah tidak punya bahasa, maka terus Al-Quran ini apa? Nah, orang-orang Asy'ariyah mengatakan Al-Quran itu bisa jadi terjemahan dari Jibril atau terjemahan dari Muhammad SAW. Dan orang-orang pluralisme lebih milih itu terjemahan Muhammad. Kalau orang Asy'ariyah masih ada mengatakan terjemahannya Jibril atau terjemahannya apa? Muhammad. Ya. Tapi kalau orang pluralisme mereka berusaha mengatakan terjemahan Muhammad. Kenapa mereka pilih Al-Quran terjemahannya Muhammad? Supaya ada nilai manusiawi dalam Al-Quran tersebut. Sehingga mereka menghilangkan qadasah dari Al-Quran, kesucian Al-Quran. Tatkala Al-Quran ini bukan firman Allah, tapi bahasa Muhammad, paham ya? Ini syubhat mereka ya. Mau dibantah syubhatnya atau tidak? Kan sudah belajar kan? Ya, jadi ini ngawur ya. Kita katakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah berbicara dengan bahasa yang Allah kehendaki, dengan suara yang didengar. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Fastami' lima yuha," dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Ya, Allah berbicara dengan Nabi Muhammad SAW tatkala di Suratul Muntaha terjadi dialog antara Nabi dengan Allah, dialog antara Allah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu bukan terjemahan Nabi, makanya Nabi waktu dibaca Iqra, kata dia, "Ma ana biqari," saya tidak bisa baca karena itu bukan karangan dia. Kalau di karangan dia tentu bisa baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, tapi dia tidak bisa baca dan dia tidak tahu. Walaupun Nabi Muhammad sering lupa, maka
bukan sering lupa, tapi terkadang lupa, maka datang malaikat Jibril tiap tahun ngajarin Rasulullah SAW, karena itu firman Allah. Dan mengatakan kalau mengatakan Al-Quran perkataan manusia maka itu kufuran. Ya, Al-Walid Ibnu Mughirah mengatakan, in hada illa qaulul bashar. Kata Allah, sa'uslihi apa? Saqar. Wa ma adraka ma saqar. Yang mengatakan ini perkataan manusia, kata Allah, saya akan masukkan dia dalam neraka saqar. Ya. Jadi Al-Quran itu firman Allah. Firman Allah, ya, bukan bahasa Muhammad. Kalau bahasa Muhammad, maka banyak orang yang lebih mungkin di zaman Nabi fasih seperti Nabi Muhammad bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Intinya Allah berbicara dengan bahasa apa saja, ya, kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dengan topik apa saja yang Allah kehendaki. Ya. Mau Allah baca alif lam mim terlebih dahulu, baru dalikal kitabula raiba fi, apa masalahnya? Kenapa tidak boleh Allah bicara separuh-separuh? Kenapa? Ini akidah falsafah yang sudah masuk dalam orang-orang Asy'ariyah, dan ini sangat berbahaya akidah ini. Lihat di antara berbahayanya adalah dampaknya kepada orang pluralisme. Orang pluralisme mengatakan ini Al-Quran bukan kalamullah. Kalamullah itu kalamun nafsi. Oleh karenanya maksudnya apa? Allah itu punya ide pokok. Allah punya ide pokok. Ide pokok Allah itu apa? Mereka sebutkan seperti keadilan, seperti kesamaan, al-adl wal musawat, kemudian misalnya antara laki-laki dan perempuan misalnya, dan macam-macam makna-makna seperti itu, seperti al-insaniyah. Inilah ide pokok Allah, karena Allah itu membuat hukum untuk kemaslahatan manusia. Nah, ide-ide pokok Allah ini diterjemahkan oleh Muhammad dengan bahasa Arab. Sampai sini paham? Atau sudah mulai ngantuk? Saking berat subhatnya ya. Mending nanti nggak paham subhatnya daripada subhatnya paham, jawabannya nggak paham ya. Baik. Ini saya masih menyampaikan subhat ini. Antum ngantuk enggak apa, tapi jawabannya harus bangun ya. Baik. Jadi Al-Quran itu ide pokoknya dari Allah. Seperti saya punya ide pokok, saya suruh sekretaris yang nulis. Paham? Itu bahasa bukan bahasa yang penting saya mau begini-begini loh. Ya udah, bos, nanti saya yang saya yang takbir, saya yang ungkapkan. Demikian kira-kira gambarannya. Maka Muhammad mentakbir, dan takbir Muhammad tersebut sallallahu alaihi wasallam diliputi dengan berbagai jawanib. Contohnya dia sebagai manusia. Dan apakah dia manusia bisa menukilkan semua ilmu Allah? Ilmu Allah maha luas. Sehingga waktu penterjemah ingin menerjemahkan bahasa penulis asli, belum tentu dia bisa menerjemahkan sebagaimana asli bahasa penulis. Paham? Ini syubhatnya Komarudin Hidayat. Dr. Komarudin Hidayat, bekas rektor atau masih rektor dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Hah? Kita jawabannya gampang. Yang bilang Muhammad mau nukil seluruh ilmu Allah siapa? Allah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Ya. Kalau mau pena semua ditulis untuk nulis kalimat Allah, ma nafidat kalimatullah ya. Tidak, memang Allah tidak ingin menuangkan seluruh ilmunya dalam Al-Qur'an, paham? Jadi Muhammad tidak sedang menukil seluruh firman Allah. Itu bukan nukilan Muhammad, itu memang bahasa Allah. Jadi mereka ingin membuat syubhat, kata mereka, sejauh mana penterjemah bisa menukil ide pokok sang pemilik ide yang aslinya. Kemudian Muhammad tatkala menerjemahkan, dia pun masih berhubungan dengan bi'ah dia, yaitu lingkungan dia sebagai orang Arab. Sehingga gaya bahasanya dan fikih-fikih yang timbul berkaitan dengan lingkungan Arabnya, paham? Makanya mereka bilang, seandainya kalau Quran turun di orang Jawa pasti beda, ya jelas beda. Jadi mereka buat keraguan seperti itu. Dari situ timbul pemikiran mereka, namanya cara mentafsirkan Al-Quran dengan namanya hermeneutika. Hermeneutika itu sebenarnya diambil dari orang Nasrani. Orang Nasrani itu punya cara tafsir hermeneutika. Mereka butuh tafsir seperti tafsir yang istilahnya kontekstual. Istilah mereka tafsir apa? Kontekstual. Kita kan harusnya tekstual. Kita berpegang kepada zahir. Nanti kalau memang ada perkara yang sulit, maka kita butuh takwil, itu belakangan. Ya, itu takwil pun harus pakai dalil. Tapi kita tafsir tekstual, bukan kontekstual. Ya. Sehingga mereka mengatakan hermeneutika ini ada asalnya seperti tafsir kebatinan. Ini kebatinan itu firqah sesat. Dijadikan dalil untuk tafsir kontekstual sekarang. Ya. Tafsirnya sampai Ibnu Khalis Majid menyebutkan sebenarnya kalau nggak salah di nukil Ibnu Sina. Mau saya bacakan? Apa kelamaan nanti? Lanjut aja, kira-kira aja. Saya tolong cek kalau saya salah nukil, cek pada disertasi saya. Intinya dia mengatakan sebenarnya ini kalau nggak salah dia nukil dari Ibnu Sina. Mudah-mudahan saya tidak salah ingat ya.
Jadi sebenarnya orang-orang falasifah mereka meyakini, ini maksudnya falasifah al-islamiyin, paham ya? Orang Islam yang belajar falsafah. Jadi mereka mengatakan surga dan neraka itu nggak ada. Tetapi Allah membuat seperti surga dan neraka melalui Al-Quran itu supaya orang itu takut. Kalau tidak dibuat seperti itu orang tidak takut. Orang tidak takut. Tapi kalau orang yang ahli mereka tahu itu maksudnya tidak ada surga dan neraka. Gampangannya demikian. Ya. Jadi itu supaya karena bid'ah yang dihadapi oleh para nabi, orang-orang Badui. Jadi mereka kalau nggak ditakut-takuti kenapa? Neraka mereka bakalan kurang ajar. Oleh karena dibuatlah seperti ada khayalan, adanya neraka, adanya hari kebangkitan. Sebenarnya nggak ada semuanya itu. Itulah tafsir kebatinan yang dijadikan dalil oleh Nur Khalis Majid. Bahwasanya tafsir kebatinan dalam Islam itu ada yang diterjemahkan sekarang dengan hermeneutika, tafsir kontekstual. Dan hermeneutika ini tidak ada kaidah yang resmi. Makanya saya sering sampaikan, kita tantang orang-orang liberal, datangkan usul fikih yang berkaidah. Mereka tidak akan bisa buat buku yang berdasarkan kaidah karena mereka nggak punya kaidah. Masing-masing ikut hawa nafsunya. Ya sudah, kaidah mereka semua nggak ada. Islam ini kacau tanpa kaidah. Padahal kita tahu namanya Islam ini agama yang berkaidah. Makanya dalam sholat itu ada rukunnya, ada wajibnya, ada mustahabatnya. Dalam haji juga ada rukunnya, ada syurutnya. Semuanya berkaidah, tidak ada yang ngawur. Ya. Kemudian mereka seakan-akan membuat tafsirnya terserah, yang penting dipandang dari siapa. Sehingga namanya timbul liberal. Liberal itu bebas berpikir, bebas berpendapat. Karena bebas berpendapat, ente tidak boleh menyalahkan orang lain. Karena ente menyalahkan, ente melihat dari kacamata ente. Nah kalau ente pakai kacamata dia mungkin lain lagi penglihatannya. Apalagi pakai kacamata kuda. Ini perhatian terus Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali. Nah, Muhammad SAW tatkala menerjemahkan Al-Quran, dia menerjemahkan dengan bahasa dia manusia. Bahasa dia ini sangat terpengaruh dengan kemanusiaan, sifat manusianya. Kemudian terpengaruh lagi dengan